Anda yang sopan dong. Kita ngomong baik-baik. Kalau soal kencang-kencang kita bisa kencang-kencangan. Tenang. Sebentar. Anda kayak anak kecil. Kenapa? Majelis yang terhormat, dan dibuktikan saya membantu kejaksaan ini dulu. Ya, Cukup saya kira- besar bantuan saya. Ya, saya kira cukup. Jadi tolong juga hormati saya. Makanya yang kami sampaikan bahwa saudara memberikan Saudara ahli, siapa yang tidak menghormati saudara? Sikap Anda. Nah, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kami, ya, karena para ahli yang kami hadirkan hari ini betul-betul membuka semua awan gelap yang selama ini terjadi dalam persidangan ini. Ahli pertama kami adalah mantan Ketua BPK yang tahu persis tentang makna kerugian keuangan negara, yang menjelaskan secara detail dan rinci dan luar biasa sekali. Lalu yang ahli yang kedua adalah pakar hukum bisnis, pasar modal, hukum perusahaan. Bahkan saya pun muridnya beliau. Dan hanyalah beliaulah yang betul-betul mumpuni di bidang itu. Bahkan beliau juga sudah sering mengajar di kejaksaan tentang pasar modal, tentang hukum bisnis. Sehingga keterangan-keterangan beliau tadi membuka semua. Jadi pemahaman tentang stock split, tentang saham, tentang apa, tercerahkan. Semoga betul-betul APH kita yang seperti kata Pak Dodi tadi menjadi tercerahkan dengan ini. Lalu yang ketiga terakhir adalah Profesor Gede. Semua tahu beliau profesor di bidang administrasi negara yang menjelaskan secara rinci dan tegas bahwa tentang makna mendahulukan dulu sektoral. Misalnya tadi sanksi administrasi dulu, baru pidananya. Secara jelas sekali. Selama belum ada itu, belum bisa dikatakan ada penyalahgunaan wewenang. Jadi luar biasa. Hari ini kami betul-betul senang dan bangga dengan saksi-saksi ahli yang kami hadirkan. Semoga ini betul-betul membuat majelis hakim menjadi terang benderang terhadap persoalan, dan kami semakin yakin bahwa insya Allah Nadiem akan bebas. Oke, teman-teman sekalian, 3 jam menyaksikan persidangan pada hari ini, kita mendapatkan keterangan yang cukup bagus dari ahli. Jadi overview mengenai dunia pendidikan Indonesia dan apa yang mesti dilakukan dalam membenahi dunia pendidikan Indonesia itu sudah digambarkan dengan sangat bagus, sangat komprehensif, dan sangat holistik oleh ahli. Nah, kalau melihat apa yang dijelaskan dan tanya jawab yang dilakukan, baik antara penasihat hukum dengan ahli, penuntut umum dengan ahli, dan juga majelis hakim dengan ahli, itu semakin menguatkan keyakinan saya bahwa tidak ada bukti-bukti yang cukup untuk mengadili Nadiem Makarim, apalagi untuk menghukum seorang Nadiem Makarim. Yang dijelaskan oleh ahli, dan itu juga tercermin dalam tanya jawab, bahwa ini kan semua soal kebijakan, public policy. Kebijakan itu tidak bisa dikriminalisasi. Nah, kalau kebijakan ini dikriminalisasi, tidak ada orang yang mau menjadi pejabat kalau itu dilakukan. Nah, yang saya mau katakan adalah pengadilan Nadiem Anwar Makarim ini adalah ujian lembaga pengadilan, ujian buat pemerintah agar betul-betul mengambil ya hikmahnya dari kasus-kasus macam ini. Sebab kalau misalnya pengadilan gagal, kalau pemerintah gagal ya, dan tetap mengkriminalisasi kebijakan yang dilakukan, nah maka akan banyak sekali pejabat yang dibawa ke pengadilan. Ya, jadi kita ada 100 menteri sekarang, 109 menteri, dan ada kepala badan. Nah, mereka semua punya kebijakan, membuat kebijakan. Nah, kalau kebijakan itu akan diadili, nah Anda bisa bayangkan, mungkin tidak ada satu pejabat pun yang bisa lepas dari pengadilan.